It's just when he's on the pitch, I think every session or every week he gets like 4 or 5 nutmegs, and Equalises for Indonesia. What a sensational move that was by Tim Garuda. Gelandang keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di Liga Primer Inggris bersama Crystal Palace, Jairodi Dewal dikabarkan telah menolak tawaran timnas Suriname karena ingin memperkuat timnas Indonesia. Belakangan ini, nama Jairodi Dewal memang sedang naik daun di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, dia adalah salah satu pemain potensial yang bisa dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Hal ini tak terlepas dari status pemain berusia 27 tahun itu yang saat ini menjadi penggawa klub kasta tertinggi Liga Inggris. Jairodi Dewal sudah bermain bersama Crystal Palace sejak direkrut dari Ajax Amsterdam pada Juni 2017 lalu. Kabar ini disampaikan oleh seorang warga negara Suriname yang diketahui memiliki darah keturunan Jawa, Isdi Harto, di media sosial. Dia menulis, Ray Dewal tampaknya sudah menolak tawaran untuk bermain bersama timnas Suriname. Alasannya, pemain kelahiran Belanda itu lebih tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia yang juga mengincarnya. Isdi Harto memang terlihat cukup antusias dengan pemain-pemain keturunan Jawa yang bermain untuk timnas Suriname. Bahkan dia menyebut sosok pemain bernama Bruce Di Perejo jika dilihat dari nama belakangnya. Di Perejo memang sangat identik dengan nama Jawa. Pemain keturunan Indonesia ini sempat memperkuat timnas Suriname sejak tahun 2015. Rian Tapleden yang menjadi pemandu bakat pemain-pemain Belanda yang berasal dari Suriname mengatakan bahwa Ridewal telah menolak bermain untuk Suriname. Ridewal mungkin akan mempertimbangkan Indonesia. Saya sangat menginginkannya untuk Suriname karena wong Jawa terakhir yang bermain untuk Suriname adalah Bruce Di Perejo pada 2017, tulis akun X Isdi Harto. Mantan anggota Komite Eksekutif PSSI Hassani Abdul Ghani sebetulnya memang sudah sempat mengisyaratkan ketertarikan Jairodi Dewal untuk menjalani proses naturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Menurut Hassani, ada orang yang mengaku sebagai sepupu kakek Jairodi Dewal yang telah menghubunginya. Memang diakui Hassani, komunikasi ini masih sebatas pembicaraan informal, belum ada kepastian yang konkret. Sebagai informasi, Jairodi Dewal merupakan pemain yang memiliki banyak darah keturunan. Ex pemain timnas Belanda ini mendapatkan 3 darah campuran sekaligus, yakni Belanda, Suriname, dan Indonesia. Ayahnya disebut-sebut berasal dari Suriname, sedangkan ibunya memiliki darah campuran Belanda Indonesia. Garis keturunan Indonesia ini diperoleh dari neneknya yang berasal dari Manado. AFC memberikan sanksi pada Vietnam sebagai imbas pelanggaran di Piala Asia pada Januari 2024 lalu. Dua pemain Vietnam, Le Van Tan Long dan Quat Van Cang, mendapatkan sanksi dari AFC karena pelanggaran yang mereka lakukan pada Indonesia dan Irak. Le Van Tan Long mendapatkan 2 kartu kuning alias kartu merah saat Vietnam menghadapi Indonesia. Dia pun mendapatkan sanksi denda sebesar $2.000 Amerika Serikat atau setara dengan 31 juta. Sementara itu, Kuan Pangkang mendapatkan sanksi akibat pelanggaran 2 kartu kuning. Kuan Pangkang terbukti bersalah dengan melakukan pelanggaran ketika melakukan duel udara dengan pemain Irak dan melakukan diving. Kuat Pangkang pun mendapatkan sanksi $2.000 Amerika Serikat atau setara 31 juta. Vietnam pun wajib membayar denda tersebut 30 hari setelah pengumuman pada 30 Maret 2024 lalu. Dikutip dari laman VN Express, AFC juga memberikan ancaman akan memberikan sanksi lebih berat apabila kedua pemain melakukan pelanggaran serupa di masa depan. Sementara itu, pemain Irak Ayman Hussein turut mendapatkan sanksi karena selebrasi berlebihan di babak 16 besar melawan Yordania. Dia mendapatkan sanksi denda $2.000 Amerika Serikat atau setara dengan 31 juta dan larangan pertandingan 2 laga. Larangan pertandingan Ayman Hussein ini tentu saja menguntungkan Indonesia. Pasalnya Irak akan menghadapi Indonesia Juni mendatang. JIJ, pemain naturalisasi berdarah Semarang, punya mimpi besar bergabung dengan Liverpool suatu hari nanti. Wawancara eksklusif di kanal YouTube Yusha Nugraha pada 2020 mengungkapkan keinginannya itu. Meski saat itu Jay baru saja menandatangani kontrak 3 tahun bersama klub profesional Belanda, Jay ingin lebih dari itu. Ia ingin melangkah ke kompetisi level tertinggi di Eropa, mengukur seberapa jauh kemampuannya, dan mewujudkan impian bermain di klub raksasa Liga Inggris tersebut.
Impian saya sejak kecil adalah bermain di Liverpool di Premier League dan kompetisi Eropa, ujar J.I. Jess. Namun yang menarik adalah pada saat wawancara tersebut Jay belum memikirkan untuk menjadi warga negara Indonesia. Namun dalam waktu 2-3 tahun, pemain yang kini berseragam Venezia FC ini memutuskan untuk membela Panji Merah Putih. Setelah mengambil sumpah kewarganegaraan pada Desember 2023, J.I. Jess resmi menjadi WNI. Debutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam pada Maret 2024 membuktikan kehebatannya. Meski baru debut, Jay langsung menunjukkan kemampuannya di lapangan. Bek berpostur 190 cm ini menjadi jenderal baru di lini pertahanan Indonesia. Bahkan mencetak gol perdananya dalam laga kedua bersama timnas Indonesia. Dengan usia 23 tahun, perjalanan J.I. Jess bersama timnas Indonesia masih panjang. Potensinya sebagai kapten skuad Garuda juga semakin terlihat. Dengan bekal itu ditambah ketekunan dan kerja keras, J.I. Jess mungkin akan mewujudkan mimpinya bermain di Liverpool dan Liga Eropa. Bek PSIS Semarang dan timnas Indonesia Wahyu Prasetyo kabarnya sedang diincar oleh Malut United, tim promosi BRI Liga 1 musim depan. Meski masih ada 4 pekan tersisa Liga 1 musim ini, rumor transfer sudah muncul. Malut United Center dikabarkan tertarik untuk merekrut Wahyu Prasetyo. Kabarnya bek sentral berusia 26 tahun itu ditawari kontrak bernilai fantastis oleh Malut United mencapai miliaran rupiah. Ini tidak mengejutkan karena skuad Malut United kini diisi oleh beberapa mantan pemain PSIS Semarang seperti Hari Nur Yulianto dan Wawan Febrianto. CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi menganggap wajar jika tim-tim Liga 1 saling berkompetisi merekrut pemain. Saling incar pemain itu hal yang wajar. Bahkan PSIS juga mencari pemain berkualitas dari kompetisi profesional lainnya, ujar Yoyok Sukawi. Yoyok mengaku akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Wahyu Prasetyo mengenai opsi perpanjangan kontraknya. PSIS sendiri baru saja memperpanjang kontrak pemain timnas Indonesia U23 Alfreanda Dewangga hingga 2027. Pemain timnas Indonesia Tom Haye mencetak 1 gol bersama SC Heerenveen dalam laga yang berakhir dengan skor 3-3 melawan FC Twente pada pekan ke-28 Eredivisie Belanda. Pada laga itu, pelatih Heerenveen Kees van Wonderen kembali mempercayakan posisi gelandang tengah untuk Tom Haye, yang pada laga tersebut berduet dengan gelandang asal Swedia Simon Olsson dalam formasi 4-3-2-1. Sebagai tim tuan rumah, Heerenveen tidak memulai laga dengan baik karena tertinggal 2 gol cepat FC Twente pada menit ke-11 dan 13. 8 menit kemudian Heerenveen memperkecil kedudukan, namun FC Twente memperlebar jarak pada menit ke-36 menjadi 3-1. Tak menunggu lama, 2 menit kemudian Osama mencetak gol untuk Heerenveen untuk kembali membuat skor dengan selisih 1 gol yaitu 2-3, sekaligus menutup 45 menit pertama. Memasuki babak kedua, laga relatif imbang, di mana pada babak ini Heerenveen menyamakan kedudukan berkat gol penalti Tom Haye pada menit ke-57. Gelandang 29 tahun itu ditunjuk sebagai algojo titik penalti setelah handball pemain Twente di kotak terlarang. Tom Haye pun dengan dingin menyelesaikan tendangannya. Ia menempatkan tendangannya ke tengah untuk mengecoh kiper Twente yang bergerak ke sisi kanan. Gol keempat Tom Haye pada musim ini itu sekaligus mengakhiri drama 6 gol di Stadion AB Lenstra. Selain mencetak 1 gol selama 84 menit bermain di lapangan, Tom juga mencatatkan statistik cukup apik lainnya. Di antaranya membuat 43 sentuhan, 30 umpan dengan akurasi 87%, 6 umpan jauh sukses, 3 kemenangan ground duels dari 6 kesempatan, 1 sapuan, 1 intercept, dan 3 tackles. Demikian yang dilansir dari SofaScore. Hasil ini juga tak membuat posisi Heerenveen beranjak dari posisi ke-11 klasemen sementara dengan 33 poin dari 28 laga. Ivar Jenner dan Rafael Struijk menunjukkan antusiasme setelah bergabung bersama pemain timnas Indonesia U23 yang sedang menjalani pemusatan latihan atau training camp di Dubai. Jenner dan Struijk tiba di Dubai pada Rabu atau sehari setelah rombongan besar timnas Indonesia yang berisi pemain-pemain dari klub-klub Liga 1 dan Liga 2. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengonfirmasi Jenner dan Rafael Struijk akan datang menyusul Rizky Ridho dan kawan-kawan yang tiba di Dubai pada Selasa kemarin. Jenner dan Struijk akan kembali membela Merah Putih di Qatar mulai 15 April. Sebelumnya, kedua pemain tersebut membela skuad Garuda pada Piala Asia 2023 pada awal tahun ini di negara yang sama.
Tentu sangat bahagia berada di sini dan seperti biasa, saya sangat bersemangat untuk bermain lagi di AFC Asian Cup, ujar ipar Jenner. Ya, saya juga sama bahagia berada di sini, semangat untuk bermain dan ya, kita lihat apa yang bisa kita lakukan, ujar Rafael Struijk. TC Timnas Indonesia U23 sudah dimulai sejak Selasa petang. Jenner dan Rafael Struijk pun langsung mengikuti sesi latihan pada Rabu setibanya di Dubai. Sintayong tak memiliki waktu lama memulai skuad Garuda Muda dibanding pada Piala Asia 2023 ketika memiliki waktu lebih dari 20 hari untuk mempersiapkan Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023. Kini Sintayong hanya memiliki waktu 2 pekan sebelum berlaga di Piala Asia U23. Masyarakat Malaysia dengan akun TikTok @bonzr09 mengamini ucapan Muhammad Tahir yang mengatakan kualitas pemain naturalisasi dan pemain lokal Indonesia 11-12. Akun ini mengatakan Timnas Indonesia hanya beruntung saat 2 kali menang atas Timnas Vietnam. Jika memang jago, Timnas Indonesia ditandang oleh akun tersebut untuk menang saat menjamu Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Andai Timnas Indonesia menang, ia baru mengakui kehebatan skuad asuhan Sintayong. Memang benar, nggak ada bedanya kualitas pemain naturalisasi dan lokal. Indonesia menang melawan Vietnam, cuma menang beruntung saja karena Vietnam lagi ada masalah. Saya ingin lihat lawan Irak, kalau Indonesia menang, baru saya akui Indonesia GG, tulis akun bonjr09 sembari menampilkan berita makan bola yang membahas ucapan Muhammad Tahir. Apa yang disampaikan akun tersebut pun menyalut emosi netizen Indonesia. Sejumlah netizen tanah air menyampaikan counter beberapa fakta kepada akun tersebut. Satu hal yang pasti, kehadiran pemain-pemain keturunan memang memperkuat performa Timnas Indonesia. Karena itu PSSI masih akan terus mendatangkan pemain keturunan berkualitas untuk meningkatkan level Timnas Indonesia. Sen Patinama sebelumnya harus absen membela Timnas Indonesia saat kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga Sen Patinama harus melewatkan pertandingan Timnas Indonesia melawan Vietnam. Selain di level Timnas Indonesia, Sen Patinama juga melewatkan beberapa pertandingan KS Open di Liga Belgia. Sebagaimana dilansir dari transfermarkt.co.id, pemain 25 tahun ini harus absen sejak tanggal 26 Februari 2024. Cedera yang dialami Sen Patinama disebabkan karena mengalami benturan ringan dan terhitung sudah absen selama 38 hari. Kabar baiknya, agen dari pemain yang sempat bermain untuk Viking FK tersebut mengonfirmasi bahwa ia akan segera kembali ke lapangan. Sebagaimana dilansir dari akun Instagram @football.indonesia, sang agen menuturkan bahwa Sen Patinama akan fit dalam waktu 3 minggu. Dengan kabar tersebut tentu menjadi kabar baik terutama untuk Timnas Indonesia dalam beberapa waktu mendatang. Pasalnya skuad Garuda akan kembali melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Kehadiran Sen Patinama tentu akan memperkuat kedalaman skuad Garuda di posisi bek kiri. Calon lawan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 Qatar menjalani persiapan dengan kurang baik. The Madun Muda menelan 2 kekalahan beruntun. Qatar merupakan kekuatan baru di Asia. Belum lama ini skuad senior mereka berhasil menjuarai Piala Asia 2023, trofi kejuaraan Asia yang dimenangkan secara beruntun. Namun kehebatan Qatar tampaknya tidak linear dengan juniornya. Terbukti Qatar U23 menelan 2 kekalahan beruntun dalam 2 uji coba persiapan Piala Asia U23 2024. Qatar sebelumnya dipaksa menelan kekalahan 1-2 saat berhadapan dengan Uzbekistan. Terkini tim asuhan Lidio Vale dihajar Cina. 2 kekalahan beruntun ini tentu menjadi PR bagi Qatar. Berstatus sebagai tuan rumah, pastinya mereka tidak ingin babak belur di hadapan suporternya sendiri. Qatar dan Timnas Indonesia U23 sama-sama berada di grup A Piala Asia U23 2024. Selain kedua negara itu, ada Yordania dan Australia.